Bab 2 Ketidakpuasan. Oke, aku akan membuka pintu. Setelah selesai berbicara kemana ini jangan cepat menutup telepon. Fanny melihat Marvin dan berkata dengan manja, cepat pergi, kakakmu sudah pulang. Fanny mengerutkan kening, dan diam-diam menarik pakaian dalamnya, karena baru selesai mandi. Pakaian yang menempel di tubuhnya agak tidak nyaman. Melihat Marvin sudah selesai mengemas kotak obat, Fanny mendesak dan berkata cepat kembali dan tidur. Iya, Marvin menjawab dengan panik, dan kemudian membuka pintu. Terlihat Martin Su tersenyum lelah padanya. Baru saja membuka mulut untuk berbicara, tetapi melihat rambutnya basah, dan bertanya, sayang, sudah malam begini, kenapa kamu masih belum tidur? Barusan mati lampu, terlalu panas jadi aku mandi sebentar, Benny menjelaskan kepada suaminya. Oh, Martin Su menganggukkan kepala lalu menguap. Kerja lembur selama berhari-hari membuatnya merasa sangat lelah, masuk ke kamar tidur dan bersiap untuk beristirahat. Di sisi lain, Marvin setelah kembali ke kamarnya tidak merasa mengantuk. Dia memegang celana dalam Penny di tangannya dan ingin mencium aromanya. Gluk, Martin menelan ludah. Ada dorongan dalam hatinya, merasa tidak punya tempat untuk melampiaskan, dan berjalan keluar tanpa beralas kaki. Dia dengan pelan membuka pintu, dan kemudian mendengar bisikan-bisikan. Kamar di seberangnya memancarkan sedikit cahaya, pintunya tidak ditutup. Terlihat Penny menatap Martin dengan segala macam emosi, dan berkata dengan malu-malu, Martin, kita belum pernah melakukan itu dalam beberapa hari ini. Sudah larut malam, Oma jangan sampai mengganggu Marvin tidur. Martin Su mencari alasan. Ketika Penny mendengarnya kesedihan muncul di wajahnya, dan berkata, begitu kamu bekerja, kamu akan pergi lebih awal dan pulang malam. Atau kamu tidak pulang dalam 2 atau 3 hari. Sekarang kamu di rumah, sama saja seperti tidak ada di rumah. Setelah mengatakan itu, Fanny juga marah. Dia membalikkan tubuhnya, berbalik memunggungi Martin Su, dan mulai cemberut. Kakak sepupu menolak kakak ipar, benar-benar hal yang mustahil. Marvin memandang tubuh Penny yang menarik dan ingin bergegas masuk untuk segera membantu. Martin tidak bisa memuaskan istrinya dalam hal itu. Dia juga merasa sedih. Sekarang Fanny marah. Dia cepat-cepat membujuk. Sayang, tolong mengerti kondisiku. Kali ini perusahaan baru saja menerima proyek besar. Semua orang sangat sibuk. Aku lelah sepanjang hari. Oh, Fanny menggerakkan badannya, membenamkan kepalanya di bantal dan dengan marah berkata, kalau begitu cepat istirahat. Melihat ini, Martin Su tidak punya pilihan selain memeluk istrinya, memasukkan tangannya ke pakaiannya, dan mulai memeras kedua lingkaran montoknya sambil membujuk, sayangku, jangan marah, coba kamu sentuh, aku sebenarnya sudah mulai tegang. Fanny mendengus lagi, matanya terlihat halus tetapi dia masih berpura-pura sangat marah. Martin Su mengelus bagian atas dada Fanny, dan lama-kelamaan muncul reaksi pada dirinya. Meskipun dia tidak bisa bertahan lama, tapi dia juga bukan seorang biksu. Biasanya karena takut melukai harga diri, dia tidak berinisiatif untuk bermesraan dengan Penny. Tetapi sekarang dia merasa bagian bawahnya menjadi terangsang, sehingga membuatnya mengambil inisiatif. Sudah dimulai. Saat ini Marvin yang sedang berdiri di luar pintu, hatinya berdenyut kencang, napasnya mulai terengah-engah dan mulai merasa gugup. Dia melihat baju tidur Kak akibatnya terangkat sedikit, dan di ruangan gelap mulai cahaya bulan yang terpancar dari jendela. Marvin dengan jelas melihat Fanny yang cantik. Pada saat ini, tubuh Penny sudah bereaksi. Saat dia berbalik badan, tiba-tiba bahwa pintu tidak tertutup, dan ada sepasang mata gelap yang berkilauan dengan cahaya sedang mengintip Marvin. Fanny panik dan membuka mulut,
Tetapi suaminya telah memeluk dirinya. Marvin tidak menyangka akan ketahuan oleh Benny. Keduanya saling memandang dan membuatnya sedikit kaget. Tetapi untungnya, Fanny tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Marvin menelan ludah lagi. Melihat tubuhnya yang menarik, dia merasa tubuhnya sangat panas, dan ingin sekali menindik kakak iparnya di bawah badannya. Fanny yang ditatap oleh mata panas Marvin, membuat api di dalam dirinya yang padam, hidup kembali. Saat ini dia merasa lebih puas daripada sebelumnya. Fanny berbalik badan dan menaiki tubuh Martin Su. Dia terus bergoyang dan berkata dengan manja, "Sayang, cintai aku." Oh, Martin Su terengah-engah dan berusaha keras untuk melayani. Fanny menjerit lagi. Kehampaan yang lama, dan sekarang merasakan kepuasan. Tangannya mulai sembarangan meraih. Adegan ini membuat Marvin melonjak. Untuk pertama kalinya, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Yang membuatnya merasa ada serangga dan semut perangkap di nadinya. Semut-semut dan serangga itu memikat darahnya. Semuanya mengalir kencang ke otak. Tanpa sadar, Marvin sudah membuka resleting celananya, dan matanya menatap tajam ke tubuh Fanny yang bergoyang. Dua buah dadanya yang bundar loncat ke atas dan ke bawah. Tanpa sadar, gerakan Marvin semakin besar dan besar. Dia merasa ada sesuatu di tubuhnya yang akan pecah. Di sisi lain, Martin Su merasa tubuh bagian bawahnya berada di tempat yang hangat dan lembut. Dia tidak dapat melakukan apa-apa. Dia menggerakkan gigi dan mulai mengamuk, berharap bisa membuat Fanny merasa puas dengan kecepatannya. Bertahanlah. Sedikit lagi. Bertahanlah sedikit lagi. Martin mengertakkan gigi dan berpikir dalam hatinya. Tetapi bagian bawahnya tidak taat sama sekali, dan tidak beberapa lama, dia mengeluarkannya. Oh, Martin Su mengerang lagi, dan perasaan puas itu langsung mengenai otaknya. Hasrat Fanny langsung jatuh sebelum sampai puncak kepuasan, alisnya berkerut dan tanpa sadar dia menatap pintu itu. Marvin belum pergi. Hasrat Fanny yang jatuh sebelum mencapai puncak kepuasan. Hampir tanpa sadar melihat ke arah pintu. Dia melihat Marvin perlahan-lahan mengangkat celananya, memegang pakaian dalamnya, dan bangkit untuk pergi. Fanny terkejut dengan adegan ini. Dia melihat sesuatu yang besar mengembang sesaat Marvin mengangkat celananya. Dan dia merasa ingin melakukan sesuatu. Bersambung.